Shalom, sidang jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun saudara berada. Saya penginjil Lise Junita, Gembala Sidang GKT Getsemani Balu, mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Walaupun kita pada saat ini masih beribadah secara online, tapi biarlah kita tetap memiliki suatu semangat dan sukacita menyembah dan memuji Tuhan Allah kita. Mari para orang tua, kita juga tetap terus membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk juga tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu, supaya sejak usia kecil iman mereka juga boleh terus bertumbuh. Dan mari kita juga boleh tetap menerapkan akan protokol kesehatan di tengah-tengah masa pandemi yang belumlah berlalu ini. Mari kita juga ketika beraktivitas atau keluar rumah, mari kita untuk taat selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin cuci tangan, supaya selain rohani kita sehat, jasmani kita juga sehat. Akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengundang kita dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita datang dengan kerendahan hati. Kita ambil saat teduh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan. Kami dengan hati memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang Maha Kudus. Marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Terpujilah Allah Tritunggal dari mula, sekarang dan selamanya. Glory be to the Father. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Silakan duduk. Kehidupan kita di dunia ini penuh dengan cobaan, kesusahan, kesulitan, dan kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita yang letih, lesu, tidak bisa mendengar suara Tuhan, padahal Kristus memanggil kita untuk terus datang kepadanya. Mari, kita yang berbeban berat, letih lesu, datanglah kepada Kristus, di bawah salib Kristus. Salib Yesus, putih
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam kelemahan kami, dalam kesulitan kami, dalam penderitaan kami, dalam pergumulan kami, Engkau datang pada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah melihat kami yang adalah debu, yang tidak berharga, tapi di mata-Mu kami berharga Tuhan. Pada saat yang Tuhan, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan, menyadari kerendahan diri kami, betapa rendahnya kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami yang selalu mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami ketika kami sibuk dengan sekeliling kami, sibuk dengan kehidupan kami, sampai kami lupa untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga Tuhan, jika dalam keadaan kami tidak mencerminkan kasih Kristus, kami gagal mengasihi Engkau, kami gagal mengasihi sama kami. Kiranya Tuhan, darah-Mu yang sudah Engkau curahkan memulihkan kami. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus terus memimpin kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa melalui salib, melalui karya penebusan-Mu, kami memperoleh keselamatan. Ajar kami untuk menghidupi hari-hari kami dengan takut akan Engkau, dengan meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Jemaat, silakan duduk kembali. Saya undang jemaat untuk berdiri.
Bersama umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sepenuh hati kita berkata bahwa Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada minggu ini kami kembali dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, walaupun masih harus secara online. Tapi biarlah kami boleh tetap datang dengan hati yang tulus ikhlas, beribadah menyembah hadirat Tuhan, terlebih ketika kami nanti akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami semua ya Tuhan, di masa-masa pandemi yang sulit ini. Berilah kekuatan, kesehatan jasmani, rohani kepada seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah di dalam pekerjaan, berilah hikmat di dalam mengelolakan keuangan, studi dari anak-anak kami yang mungkin sebagian besar juga masih secara online ya Tuhan. Kiranya iman kerohanian kami juga boleh semakin teruji, semakin bertumbuh di masa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di Indonesia ini. Kiranya juga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, apalagi di tengah masa pandemi ini Tuhan. Dan juga menjelang pilkada serentak pada bulan Desember nanti, jikalau memang Tuhan berkehendak ini dapat berjalan, kiranya dapat berjalan juga dengan baik, dengan tetap menerapkan akan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan akan klaster-klaster baru. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa, bersyukur untuk gereja Tuhan, GKT Getsemani Balu, di mana pada tahun ini Tuhan, mulai bulan Februari kemarin, kami boleh memulai akan renovasi total gereja. Terima kasih karena sampai detik ini renovasi untuk tahap 1 masih boleh terus berjalan dan berlangsung. Begitu juga kami mohon penyertaan Tuhan untuk memasuki tahap yang kedua, yaitu renovasi gedung utama ya Tuhan, ataupun pembangunan gedung ibadah. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap bekerja, melindungi, sehingga renovasi total GKT Getsemani Balu ini berjalan dengan lancar, aman. Jauhkan kiranya kami dari masalah-masalah yang ada ya Tuhan. Jikalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi, biarlah Tuhan yang sendiri memberikan jalan keluar kepada kami, salah khususnya Majelis Panitia Pembangunan dan Jemaat GKT Getsemani Balu. Berdoa menyerahkan juga untuk kebutuhan dana, biarlah Tuhan sendiri yang boleh mencukupkan, baik itu dari jemaat sendiri, dari para donatur, dari jemaat-jemaat GKT se-Indonesia, dukungan-dukungan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk seluruh GKT yang ada di Indonesia ini, baik mereka yang sudah mengadakan ibadah new normal di gereja, Tuhan tetap menolong dalam tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Gereja-gereja Tuhan yang masih mengadakan ibadah online, Tuhan juga pimpin sertai. BP Sinode kami juga menyerahkan, Tuhan juga pimpin sertai dalam pelayanan mereka. Seluruh hamba-hamba Tuhan di lingkungan GKT, Tuhan juga memberkati dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan akan doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi pada saat ini sering membuat kita takut untuk menghadapi masa depan. Kita bergumul dengan kesulitan kita dan terkadang iman kita menjadi goyang. Tapi ingatlah, Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang kasih. Dia telah mengirim putranya untuk menebus kita, sehingga masalah terbesar kita, yaitu dosa, telah diselesaikan. Dan kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena Kristus kita memiliki pengharapan. Bahkan ada suatu jaminan bagi kita. Jaminan mulia.
jaminan mulia yang padaku. Yesus Tuhanku, penebusku, kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa saya dimanapun Anda semua berada hari ini, kita berada di dalam keadaan yang baik dan sehat, dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Engkaulah Allah dan Bapa kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami mendapatkan pesan yang jelas yang Engkau mau kami lakukan di dalam hidup kami, dan yang melaluinya Engkau akan meneguhkan kami. Urapilah hamba-Mu ini, urapilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jaminan. Siapa yang tidak mau hidupnya terjamin hari ini? Di tengah ancaman COVID-19 adalah meneduhkan jika pada akhirnya dikatakan bahwa vaksinnya akan segera ditemukan dan bisa segera dipakai oleh kita manusia. Di tengah ancaman resesi yang akan menimpa seluruh dunia, adalah menenangkan jika kita merasa bahwa kita punya cukup simpanan untuk memenuhi hidup kita hari-hari ke depan. Semua kita membutuhkan jaminan yang pasti di dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang kita punya itu akan dapat menjadi jaminan yang kekal, jaminan yang tidak akan pernah usang, jaminan yang abadi? Di tengah harapan adanya vaksin untuk virus COVID, tetap saja ada banyak hal bisa menjadi kekhawatiran bagi kita. Di tengah semua simpanan, semua usaha kita untuk menghadapi resesi ekonomi, kita tidak pernah tahu akan bagaimana atau akan seperti apa dan berapa lama resesi ini akan terjadi. Fanny Crosby, pencipta lagu Jaminan Mulia yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan disampaikan,
menemukan jaminan yang sejati untuk hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Seorang yang pada masa bayinya karena kesalahan dokter mengalami kebutaan dan pada akhirnya tidak pernah dapat disembuhkan. Tentunya hidupnya berada di dalam kegelapan. Ada banyak hal sulit, ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh Fani. Tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia bahkan punya seorang guru dan seorang nenek yang sangat mengasihi Tuhan. Dan akhirnya memperkenalkan Yesus kepadanya. Pada akhirnya setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menemukan jaminan yang sejati itu. Sehingga pada baris pertama dari lagunya dia berkata, Blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan mulia, jaminan yang benar-benar kekal dan abadi. Oleh karena Yesus menjadi miliknya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kita yang percaya kepada Yesus, kepada kita juga ada jaminan yang pasti untuk hidup kita. Pagi ini mari kita memperhatikan firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita tidak akan langsung membacakan semuanya, tapi nanti kita akan melihat bagian demi bagian. Melalui Roma pasal 8 di dalam ayat yang pertama, di sana dengan jelas dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Alkitab mengatakan bahwa Roh memberi hidup kepada kita, sehingga kita yang dulu harusnya mati sekarang memperoleh hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang merdeka, hidup yang bebas dari hukum dosa, hidup yang bebas dari hukum maut. Berdasarkan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, pagi ini kita akan melihat ada dua jaminan dari Roh Kudus, dua jaminan yang dimateraikan oleh Roh Kudus untuk hidup kita. Yang pertama, jaminan untuk menang atas dosa. Jaminan untuk menang atas dosa. Di dalam bacaan kita ayat yang keempat di sana disebutkan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Pada zaman perjanjian lama Allah memberikan hukum Taurat supaya manusia mengerti apa yang Allah mau, apa kehendaknya dan bagaimana melakukannya. Tetapi fakta membuktikan bahwa umat Israel, manusia gagal untuk menaati Allah berdasarkan hukum Taurat. Melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa, tetapi tidak bisa membuat manusia untuk tidak berdosa. Justru semakin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup menurut Roh, kita akan dapat atau mampu untuk mentaati Allah. Ayat 3 sebelumnya dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Manusia yang tidak mampu untuk tidak berdosa itu, walaupun sudah ada Taurat di dalam hidupnya, kepadanya diberikan apa? Diberikan jalan, dan di sini dikatakan jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 4 berbunyi demikian. Jadi sekarang kita dapat menaati hukum-hukum Allah. Asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita.
Alkitab menjamin bahwa kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita bisa menaati hukuman-hukuman Allah, hukum-hukum Allah. Ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara dikuasai oleh tabiat baru jika Roh Allah hidup di dalam saudara. Tabiat kita yang lama yang rusak karena dosa sekarang tidak lagi menguasai kita. Kita tidak lagi diperhamba olehnya. Kita punya tabiat yang baru. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-6, Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan demikian. Keinginan-keinginan jahat yang dahulu ada pada saudara telah dipakukan pada salib bersama dengan Yesus. Bagian saudara yang cenderung kepada dosa itu telah dikalahkan dan dilumpuhkan. Sehingga tubuh saudara yang berdosa itu tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak perlu lagi menjadi hamba dosa. Dilanjutkan dalam ayat 7 yang mengatakan ketika saudara dimatikan terhadap dosa, saudara dibebaskan dari segala bujukan dan kuasanya. Dilanjutkan dalam ayat 8 karena tabiat saudara yang lama yang cenderung kepada dosa itu mati bersama dengan Kristus. Maka kita tahu bahwa sekarang mendapat bagian dalam hidupnya yang baru. Dan ayat yang ke-11 dari Roma pasal 6 menurut terjemahan firman Allah yang hidup berkata, jadi anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menjamin bahwa kita bisa menaati hukum-hukum Allah. Alkitab mengatakan bahwa keinginan kita yang jahat bahkan sudah mati bersama Yesus di atas kayu salib. Alkitab berkata bahkan kecenderungan kita kepada dosa, kesukaan kita kepada dosa, keinginan kita untuk berdosa sudah dikalahkan dan dilumpuhkan. Alkitab berkata dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Bahkan Alkitab berkata untuk bujukannya saja kita sudah dibebaskan. Kita dibebaskan dari segala kuasanya. Dosa itu hanya terlihat menggoda, tapi dia sudah nggak punya kuasa untuk membujuk kita agar kita jatuh dan melakukannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita percaya yang dikatakan oleh Alkitab? Ada banyak orang Kristen hari ini justru merasa bahwa dia tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Ada banyak orang Kristen yang hari ini percaya bahwa dia nggak mungkin bisa lepas dari ikatan dosa. Ada banyak orang Kristen yang hari ini menyerah terhadap dosa dan pada akhirnya terus-menerus jatuh di dalam hidup yang berdosa. Apa yang dikatakan Alkitab ternyata tidak punya kuasa, tidak punya efek, tidak punya dampak dalam hidup banyak orang Kristen. Karena banyak orang Kristen lebih percaya kepada bujukan iblis yang mengatakan, sudahlah kamu itu memang pemarah, ya sampai kapanpun kamu akan jadi pemarah. Sudahlah kamu itu memang sudah jatuh dalam dosa itu, sampai kapanpun kamu gak akan bisa keluar. Lihat toh, kamu janji mau keluar ya masuk lagi. Kamu janji gak mau buat, kamu jatuh lagi. Mana bisa kamu keluar dari situ? Kamu sudah usaha toh selama ini supaya lepas dari dosa itu. Tapi bisa gak? Gak bisa kan? Ya memang sampai kapanpun kamu akan terikat oleh dosa itu. Akhirnya kita percaya itu dan kita menyerah terhadap dosa. Kita merasa kita gak mungkin bisa lepas dari dosa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih. Roma pasal 8 ayat yang kelima mereka mengatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di mana kuncinya? Kuncinya ada pada apa yang kita pikirkan. Kalau kita percaya bahwa kita masih dikuasai dosa, kita tidak mungkin bisa keluar dari ikatan dosa, jadi itulah kita. Tetapi Alkitab berkata kalau kita berasal dari roh, kalau kita hidup menurut roh, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita bisa memikirkan hal-hal yang dari roh dan jelas kita bisa menang terhadap dosa. Agustinus seorang teolog mengatakan status kita yang lama sebelum kita percaya kepada Yesus adalah non posse non peccare. Kita tidak bisa tidak berdosa. Tetapi status kita yang baru setelah kita percaya kepada Yesus adalah posse non peccare.
sore kita bisa tidak berdosa. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengaku kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, katakan dengan keras kepada diri kita sendiri. Setiap kali iblis ingin mengecoh kita dan membawa kita pada godaan dosa, katakan dengan tegas, saya bisa tidak berdosa. Alkitab berkata semua kekuatan, kuasa, godaan, bujukan dari iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Lantas, kalau hari ini saudara dan saya masih berpikir kita tidak mungkin menang melawan dosa, kita tidak mungkin keluar dari ikatan dosa ini, betapa konyolnya hidup kita, betapa ironisnya hidup kita, betapa malangnya nasib kita. Karena Alkitab berkata, kita ini lebih dari pemenang. Maksud dari Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang adalah bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kita. Karena kemenangan kita sudah final. Kemenangan kita mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh apapun juga. Terus, kalau kita sudah menang, tidak ada kuasa apapun lagi yang bisa lebih tinggi dari kuasa Allah yang dapat menggugat kemenangan kita. Dan pada akhirnya kita mengangkat tangan menyerah kalah kepada dosa. Bukankah betapa malang dan memalukannya hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bisa menang atas dosa. Jangan percaya bujukan iblis bahwa Anda tidak bisa keluar dari ikatan dosa ini. Mari pegang baik-baik apa yang dikatakan firman. Firman berkata bahwa kita bisa lepas dari dosa. Kita sudah dilepaskan dari dosa. Dosa itu enggak punya kuasa. Dosa itu enggak punya apapun yang bisa buat kita berdosa. Jangan menyerah dan kemudian menjadi kalah. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menang atas dosa? Dimulai dari pikiran kita. Percaya kita bisa menang atas dosa. Ada sebuah ilustrasi yang saya sangat suka sekali untuk menggambarkannya. Ada seekor anak elang yang pada waktu dia masih dalam bentuk telur, dia ada bersama dengan kumpulan telur ayam. Dia dierami oleh induk ayam dan akhirnya bertumbuh di lingkungan para ayam. Sejak dia kecil, dia percaya bahwa dia adalah ayam. Walaupun dia merasa dia berbeda dengan ayam, walaupun dia merasa harusnya mungkin dia bisa terbang ketika melihat elang yang lain terbang di udara. Tetapi karena dia percaya bahwa dia adalah ayam, dia hidup sebagai ayam. Sehingga kekuatan terbang yang seharusnya dia punya itu tidak dapat dia gunakan. Dia tetap hidup sebagai ayam walaupun dia elang. Demikian juga gambarannya untuk hidup kita. Apa yang kita percayai tentang diri kita, jadi itulah kita. Kalau kita percaya bahwa kita nggak mungkin lepas dari ikatan dosa tertentu yang hari ini sedang kita gumulkan, Anda akan terus menyerah dan tenggelam di situ. Tapi kalau hari ini Anda percaya apa yang dikatakan Alkitab bahwa dosa nggak punya kuasa atas hidup Anda, godaannya tetap bisa terlihat menarik. Godaannya mungkin tetap ada, bahkan intens. Tapi karena Anda percaya apa yang dikatakan firman, firman ini punya kuasa untuk menolong Anda menang atas dosa. Mari jangan hidup dengan status yang lama. Status yang percaya bahwa kita tidak bisa tidak berdosa. Status kita baru, kita bisa tidak berdosa. Pegang baik-baik apa yang dikatakan oleh firman ini. Katakan terus menerus kepada diri Anda sendiri supaya menjadi iman di dalam hidup Anda. Sehingga sampai kapanpun perjuangan melawan dosa, kita tahu kita sudah menang. Apalagi jaminan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, jaminan untuk menang atas masalah. Jaminan untuk menang atas masalah.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Roma pasal 5 ayat yang ke-1 menggambarkan atau memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita sudah dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak karena dosa. Tidak ada apapun usaha manusia yang bisa membuat dia lepas dari dosa. Tidak ada apapun usaha manusia yang membuat dia bisa berdamai dengan Allah. Manusia terus-menerus berusaha untuk menyenangkan Allah, tapi tidak pernah sempurna untuk bisa melakukannya. Tetapi oleh karena iman dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, Alkitab berkata kita punya damai sejahtera yang sejati. Hubungan kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Kita yang dulunya adalah seteru Allah, hari ini punya status yang baru dalam dimensi baru hubungan kita dengan Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan hanya menang atas dosa, tapi hubungan kita dengan Allah yang rusak sudah diperbaiki. Kita masuk suatu dimensi yang baru dalam hubungan dengan Allah yang Alkitab berkata hubungan antara seorang bapa dan anaknya. Ya Aba adalah panggilan seorang anak kepada ayahnya, dan itu menunjukkan sebuah hubungan yang sangat intim dan dekat. Umat Tuhan pada zaman perjanjian lama, umat Tuhan pada zaman perjanjian baru tidak akan pernah mungkin memanggil Allah dengan sebutan Aba. Karena itu sepertinya kok enggak hormat. Tetapi Yesus di dalam Matius pasal 6 berkata, kalau kamu berdoa katakanlah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan 15 mengatakan, hari ini kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan Roma pasal 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dimensi yang baru itu adalah hubungan antara seorang anak dengan bapaknya. Dan ditegaskan di sini bahwa kita ini juga ahli waris yang berhak menerima segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah kepada Kristus. Apa yang diterima Kristus sebagai anak sulung itu, anak tunggal dari Allah itu, yang kemudian diterima juga oleh kita yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tetapi catatan pentingnya di sini adalah walaupun hubungan kita sekarang adalah seorang anak dengan bapaknya, tetapi itu tidak menghilangkan penderitaan di dalam hidup kita. Karena di sini dikatakan dengan jelas, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Walaupun kita ini anak Allah, sebagaimana Yesus yang adalah sang anak itu,
Dia juga mengalami penderitaan ketika dia menjadi manusia. Itu juga menjadi teladan bagi kita hari ini. Bahwa walaupun Allah itu kita panggil sebagai Bapa, tapi penderitaan di dunia ini tetap akan kita alami. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan tetap mengalami penderitaan sebagaimana Yesus pun pernah mengalami penderitaan. Karena itu juga menjadi bagian dari karunia yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Ada banyak orang Kristen menjadi kecewa setelah mengikuti Yesus karena merasa setelah saya percaya Yesus kenapa saya tetap menderita. Ingat, percaya kepada Yesus tidak menghilangkan penderitaan kita karena kita ini pengikutnya. Tetapi yang paling penting adalah walaupun kita akan menderita, kalau kita lanjutkan di dalam ayat 18 dari Roma pasal 8 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal 8 ayat 32 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31 dan sekarang ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 30 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, sesudah Allah memilih kita, ia memanggil kita untuk datang kepadanya. Pada waktu kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah. Memenuhi kita dengan kebaikan Kristus, memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri, dan menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Menderita itu pasti. Tapi sebagaimana tadi terhadap dosa, jaminannya juga jelas. Yesus sudah menang atas penderitaan, kita pun pasti menang atas masalah atau penderitaan apapun di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita mau percaya bahwa kita ini pemenang untuk semua masalah kita, atau kita mau dikalahkan oleh masalah. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu sedang gumulkan pada saat-saat ini. Masalah apa yang sedang menjadi pergumulan Anda sekalian. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh firman. Kalau anaknya aja itu dia enggak eman-eman, dia mau kasih buat kita. Apa yang enggak akan dia kasih kepada kita. Di dalam Injil Matius Yesus berkata, kamu enggak usah bingung dengan persoalan sandang, pangan dan semua kebutuhan. Orang kafir bingung untuk cari itu. Orang kafir akan terus menerus berusaha mencari. Tapi kita berusaha iya. Tapi jaminannya Bapa di surga tahu dia pasti akan memberikan. Sakit penyakit. Ada banyak orang hari ini tiba-tiba mengalami sakit yang berat. Belum lagi ditambah dengan virus COVID yang mengancam kita semua. Tetapi pada waktu kita mengalami penyakit, hadapilah dengan mental seorang pemenang. Saya bisa kalahkan penyakit ini. Bukan soal sembuh atau tidak sembuh. Tetapi iman saya makin kuat dan saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Ada jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan karena sakit penyakit. Tetapi melihat bagaimana imannya tumbuh. Melihat bagaimana dia begitu percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan dan kesakitan yang berat. Bagi saya itulah yang disebut menang atas sakit penyakit. Belum sembuh tapi sudah menang. Karena apa? Imannya begitu kuat. Ada juga jemaat-jemaat yang bergumul. Bercerita tentang bagaimana pergumulan mereka menghadapi kesulitan pada awal-awal masa pandemi. Berjuang sekali karena pekerjaannya tidak bisa jalan. Sekarang setelah 6 bulan lewat, mereka melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada saja cara Tuhan untuk memberkati. Ada saja cara Tuhan untuk mendatangkan pertolongan. Sulit iya, tapi bisa melewatinya, itu janjinya. Biarlah pagi hari ini kita diteguhkan oleh firman. Yang pertama, percaya apa kata Alkitab.
Kita sudah menang atas dosa dan bisa terus menang atas dosa. Apapun pergumulan dosa Anda hari ini, Anda bisa keluar daripadanya. Kedua, percaya apa kata Alkitab. Penderitaan kita akan berujung kemuliaan pada akhirnya. Yesus sudah menang atas penderitaan, kita juga pasti menang untuk apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari hidup dengan mental pemenang. Tuhan memberkati. Bersama kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan di gereja setempat. Jalanku jadi gelap, juru selamatku tidak pernah terlelap. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Tuhanku buat hatiku Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah berfirman pada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang sudah Kau berikan pada kami. Engkau telah melayakkan kami yang sungguh tidak layak, tapi di mata-Mu kami berharga Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami membawa segala persembahan kami, segala berkat yang sudah Engkau berikan pada kami sebelumnya, dan kami mengembalikannya sebagai wujud ucapan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan dapat dipakai dimanapun Engkau berkehendak. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita mengakhiri ibadah hari ini dan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam seluruh usaha pekerjaan, kehidupan rumah tanggamu. Dibuatnya penuh dengan damai sejahtera. Di dalam segala pekerjaanmu dibuatnya berhasil. Dan di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, engkau mempermuliakan namamu. Engkau menang atas segala dosa. Engkau menang atas masalahmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.